ngopi semua ya. Salam sehat. Menteri. Mana kawan saya? Pak. Awas ada mobil mahal nih. Tolong kasih jalan. Kalau saya naik mobil ini pantas nggak kira-kira? Dia ke sono misalnya. Dia Pak Dirjen, Pak Didi. Ada berdua aja? Ya, kalau bisa satu lagi masih bisa. Ya. Minum apa Pak? Udah dari Bandung ya? Bandung. Joni, sini dong persembahkan dulu kopi kamu dong. Ya. Kopi apa? Kita anu aja. Pak Menteri mau kopi susu Yang paling enak di sini apa dah? Kopi. Ya. Kopi hitam ya, boleh. Kopi hitam. Pak Didi kopi. Sudah ya? Bapak? Sudah ya? Waduh, rupanya Bapak fansnya banyak banget ini. Jadi Oh, ini ramai sekali nih. Hah? Ramai banget. Berarti Bapak itu menarik perhatian. Hah? Apalagi menjelang 2024. Oke, nanti ada foto-fotoan. Oke, sambil nunggu minuman. Jadi beliau inilah yang kedua kali datang ke Kopi Joni, Pak ya. Yang pertama dulu waktu jadi ketua MPR ya. Ya. Jadi udah 2 kali beliau ini ke Kopi Joni ya. Dan memang apapun di sini selalu menarik perhatian. Jadi tempat apa hanya jalur menyampaikan pesan aja kalau kita Pak tugas ya Pak. Ya. Apa nunggu minuman dulu atau kita mulai? Oke. Ini Saya ini dari Lampung. ya. Terus ke Semarang. Sama Pak Ganjar. Ya. Terus tadi Aduh, sama siapa? Pak Ganjar. Oh, ada apa nih? Aku dengar konsep baru nih. sama ini. Erik lagi coba. Aku dengar Ganjar Erik. Karena perintahnya nanti kita pilih lagi mana berani gak datang. Begitu. Tapi mana rumah ya? Satu pesawat. Oh begitu. Ya. Oh, Nah, ini Pak Joni Pak yang terkenal. Ya. Bapak apa saja? Oke. Terima kasih Bapak Menteri. Di sini juga hadir Pak. Hadir Pak Dirjen, Pak Didi ya, sama Pak siapa? Pak Tirta. Jadi sudah lama di sini tiap Sabtu Minggu adalah ajang menampung para pengais keadilan. Dari pagi masalah hukum, ya, sebagaimana Bapak juga udah tahu ya, sering di sini. Dan sudah lama wacana untuk mendatangkan Bapak Menteri Perdagangan, dan kebetulan karena beliau ini sahabat saya, jadi WA saya sering dibalas. balas langsung. Nah, langsung dibalas. Kemarin saya minta langsung besok katanya. Terima kasih Bapak. Ya. Oke. Jadi nanti dikasih kebebasan bertanya kepada para pengusaha. Tanya boleh, protes boleh. Ya, tanya boleh, protes boleh. Marah boleh. Oke. Saya mulai dulu dengan hal pertama. Oke. Hal pertama adalah ada beberapa pengusaha di sini yang mengeluh Pak soal izin impor. Iya. Izin impor katanya di Kementerian Perdagangan itu di apa? Ada apa itu kuota hanya untuk segelintir orang tertentu. Wah. Sepertinya izin impornya tempat yang paling basah di sana. Ya, nggak tahu bahasa apa deh Pak. Iya. Jadi katanya izin impor itu hanya untuk segelintir orang tertentu
dia melulu yang mendominasi semua izin impor. Terus ada sebagian kecil dikasih kepada beberapa pengusaha. Antara lain di sini ada beberapa pengusaha impor buah. Sesuai dengan ketentuan katanya izin impor mereka itu berakhir 31 Desember. Mereka sudah ajukan bulan Juni. Tapi sengaja katanya ditahan. Dikasihnya baru bulan November, padahal sudah mau berakhir bulan Desember. Dan ini apakah agar pemain utama yang menguasai kuota itu benar-benar merajalela? Mungkin itu hanya pengantar. Siapa di sini perwakilan? Silakan ngomong. Bapak dari mana? Ketua Asosiasi Asepsindo. Asosiasi? Asepsindo. Apa itu kepanjangannya? Ekspor impor. Ekspor impor. Buah dan sayur segar. Oke, silakan Pak. Baik Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri. Mohon maaf, mungkin ini Pak Menteri. ya mungkin ini suasananya kurang nyaman. Nyaman aja kalau saya. Tambah pro kontra tambah senang saya. Siap. Politisi. Ya. Suaranya Pak. Sering Suaranya kurang. Ini kayak orang Batak. kebetulan lagi Oke. enak badan. Jadi sebenarnya persoalan yang kami hadapi itu rutin setiap tahun sebenarnya. Bahkan izin mungkin beliau juga tahu tahun 2020 sempat kami gugat kementerian hampir 14 gugatan. Gugat di pengadilan gara-gara izin nggak keluar. Ya. Padahal persyaratan lengkap. Oke. Nah, waktu itu dengan tapi gugat itu bukan gugatan, permohonan yang 21 hari sehingga sebelum jatuh apa putusan di pengadilan turun sudah diterbitkan. Begitu gugat, sebelum putus tiba-tiba izin keluar. Kenapa? Lu mau mengatakan Pak Dirjennya takut kalah atau gimana? Bukan, memang permohonan itu di dalam permohonan aturan yang diatur oleh Mahkamah Agung kalau 21 hari tidak diterbitkan pasti ada pemeriksaan. Yuk, silakan. Cuma karena diterbitkan maka urusannya Ya selesai. intinya belum putus, Ya. Tiba-tiba izin udah keluar. Udah keluar. Jadi lu bertanya kenapa nggak dari dulu izinnya keluar gitu? Itu pertanyaannya sebenarnya. Persyaratannya lengkap semua. Lengkap. Yang kedua, tapi dengan pengalaman itu kemudian kami Apakah karena kurang amplop? ya kami nggak tahu karena Lu memang nggak kami- nanya, lu pura-pura nggak tahu, lu pengusaha. memang kita mengikuti prosedur. Pura-pura dia katanya tuh. Lu kurang tebal kali amplopnya. Bukan Pak Hotman, kebetulan saya juga sebagai seorang lawyer sebenarnya dasar. Ya. Hanya sih Nah, sebagai ketua intinya, to the point aja. You sudah mengajukan permohonan izin impor, lengkap persyaratannya, nggak dikasih-kasih, sampai sempat harus gugat, tapi karena Pak Dirjennya takut kalah, sebelum putusan langsung keluar izinnya, begitu? Ya, Yes memang or no? memang begitu. Oh iya, sebelum. bagus. Kemudian dengan proses berjalan, kemudian berjalan bagus. Ya. Namun setahun terakhir ini kembali lagi. Itu yang gugat itu tahun lalu, Itu 2020. 2020. Tahun ini terulang lagi penyakit yang sama. Yang setelah kita viral baru Oh, baru gua ingat. Jadi katanya, saya pernah ingat ya. Katanya ada puluhan mengajukan permohonan izin bulan Juli ya. ya, Diminta nggak dikasih-kasih. Iya. Saya sudah viral di Hotman 911 bulan November, Iya. langsung terbit 12 izin. Iya. Padahal izin terbit 12 November harus berakhir 31 Desember. Iya. Sementara Desember itu ada udah musim libur di luar negeri. Nah, itu Jadi dia. artinya izin itu praktis nggak ada gunanya gitu. ya seperti itu. Jadi inilah Pak. Nah, jadi Jadi inilah keluhan dari para Ada lagi ya. yang lebih kuat dari ini tanya. Apa itu? Mungkin ada yang lebih dirugikan. Ya, coba ada yang dirugikan nggak? sebenarnya Apa? persoalannya kan gini Pak Menteri. Kita tidak mempersoalkan masalah bentuk atau bagaimana teknisnya Pak Menteri. Tapi kita mempersoalkan apa yang diatur sudah diatur oleh Kemendak. Kan tentunya kami butuh waktu. Kalau memang 5 hari ya 5 hari atau memang kalau lebih kami juga maklumi karena Undang-Undang Nomor 30 2014 10 hari. Nah, Menurut tapi- undang-undang harusnya 10 hari. 10 hari. Yang terakhir 12 izin sampai hampir 5 bulan nggak keluar-keluar. Ya, itu Saya yang- sudah viral di Open Parcel langsung terbit 12 izin. terbit. Nah, Gua yang dapat honor dong jadinya. jadi sebenarnya harapan kami dengan kehadiran kami ketemu Pak Menteri mungkin ke depan lebih baik
kami tidak mempersoalkan bentuknya bagaimana, tapi kalau kami anggota saya rata-rata memang saya karena sebagai seorang lawyer saya serangkan harus patuh aturan. Nah ini juga pengusaha nih Pak. Iya. Ini pengusaha kan? Impor. Ada Ini lagi. pengusaha. Ini pengusaha ini. Yang mau ngomong. Ya. Oke. Jadi kalau boleh saya ringkas khusus mengenai ini, yang dipertanyakan adalah satu, benar nggak di Kementerian Perdagangan itu ada 2-3 orang jagoan yang memonopoli hampir semua perizinan kuota. Jadi untuk impor dia melulu gitu loh, perorangan katanya. Nama inisialnya saya tahu, tapi saya nggak mau ngomong sekarang, ya. Sementara itu satu, benar nggak bahwa kuota impor itu dimonopoli oleh oknum tertentu, sementara kayak mereka ini hanya kebagian sedikit. Yang kedua, benar nggak bahwa terlalu sering perizinan impor itu sudah berbulan-bulan nggak terbit gitu loh, ya. Harusnya perlu peraturan berapa hari? 5 hari. Harusnya 5 hari. 5 hari. Ya. Dan yang ketiga, pertanyaan berikutnya, sebenarnya untuk izin impor itu apakah cukup di level menteri, dirjen atau direktur? Atau ada nggak cara efisiensi yang lain? Silakan Pak. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak dari impor ini Yang dulu? dirugikan. Yang dirugikan teman, tadi ada UMKM. Mana tadi? Mana ibu tadi tuh? Ayo ibu mana? UMKM tadi mana? Sampai kiri. Yang mana sih? Ya silakan. Saya Orang boleh, protes boleh, kritik boleh. saya dari agen pengecer kedelai Pak. Oh, Kemarin dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember kita nggak kebagian yang namanya subsidi Pak. Menyalurkan. kedelai. Sementara di lapangan Pak, yang dapat subsidi dan nggak dapat subsidi, ini perang harga Pak di lapangan di pasar. Oh, iya. Ya, udah gitu, kenapa hanya Kopti Pak yang berhak menyalurkan? Padahal kami ini pedagang eceran, sama-sama cari makan lah Pak di situ. Ada siapa yang berhak? Kopti, kenapa yang Oh, koperasi. Kopti dan Kak Kopti itu? Ya. Bukan saya. Masih ada lagi atau sementara itu dua dulu Pak? Biar Satu lagi. ya. Saya mewakili dari, nama saya Sunarso, saya mewakili dari seluruh pengrajin tahu di Indonesia yang wilayah Jabodetabek. Saya Ini hari ini tahu sampai banyak Pak Ustaz. Iya, saya mengeluhkan harga kacang yang tidak terkendali Pak Menteri. Mahal. Iya. Berapa Jadi, sekarang berapa? Sekarang 14.000. 14.000 Bang. Iya. Dulu kita Dulu 10.000. Oke. Jadi kami dari SPT itu tidak mendapatkan harga atau subsidi. Jadi kebanyakan dari rekan-rekan SPTI itu tidak mendapatkan subsidi. 1.000. Iya, yang Oke. itu. Mohon izin terus juga keluhan minyak goreng, Pak. Oh iya, gimana minyak goreng? Oh, Minyak goreng udah lepas ya? kontrol lagi nih, Bang Sama Menteri. garam. Sama garam, Pak. Udah lepas Iya. kontrol harganya bukan head. Iya, sama garam itu dari 14.000 lagi nih 80 harganya. sekarang sampai hampir 200. Itu. Apa tuh? Garam, Pak. Per- Per karung, per 50 kilo. Jadi Oh. itu yang dikeluhkan dari pengrajin Oh, tahu dari lama-lama SPT Bang itu. kata Kopi Joni paling kopi nih nanti. Urusan cabai, telur, ikan, ayam, kesini semua Bang. Sebelumnya perceraian, pemerkosaan, Pindah ke sembako. sekarang mulai ke sembako. Sembako udah. Ya, Pak Haji. Baik. Pengrajin tahu. Ya tiga dulu Pak, tiga dulu Pak. Baik, udah. Yang pertama Pertama, impor. Izin impor. jadi impor itu sekarang ada dibagi Bang. Ya. Ada yang masuk neraca komoditas. Nah, ini Bang mulai bingung ya. Masuk neraca komoditas. Ya. Sebetulnya seluruhnya harus masuk Ya. neraca komoditas. Tapi oleh Menko diatur bertahap. Ya. Ada yang sudah masuk duluan, misalnya yang masuk duluan itu beras, daging, apa lagi? Bawang putih. Gula, kedelai, ya, Bawang putih. bawang, ya, bawang. Nah, yang diatur MK yang sudah masuk sana, itu saya cuma nunggu. Nunggu apa Pak? Tinggal nunggu kalau di sana setuju impor, PT apa yang dapat? Oh, dari Menko. Menko Ekonomi. Oke, itu Iya. mengenai komoditas Iya, itu. kalau urusan gula yang mengeluarkan siapa yang dapat, siapa yang PT yang menang, siapa yang boleh impor, mana yang tidak, mau lama, mau cepat dari Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian. Oke. Ya, gula, garam, Ya. besi, baja, macam-macam. Kalau mereka oke dulu baru keluar izin. Sudah impor. pakai oke, suratnya langsung ke
komputer Pak. Oke. Sistem Online. Sistem. Online. Kita Ya. kalau sudah sana baru kita klik oke. Oke. Masuk ke barang. Oke. Jadi nggak ada kewenangan lagi mas saya cuma sendiri saja. Oke. Jadi siapa PT yang dapat, mana yang enggak itu ada di sana. Ya. Kalau menyangkut hortikultura, memang ada permendak. Boleh saya, Oke. boleh. Ya. Tapi kemarin ribuan kontainer nggak bisa masuk, sampai busuk buahnya. Bapak kan juga masa nggak bersih. Ya, Dia dengar nggak sih. bisa keluar itu loh. Aturannya kok ada 2, ada 3 gitu ini dulu. Ya kan? Yang Menteri Pertanian yang nggak diabaikan dulu begitu. Nah pelajaran itu hortikultura kita harus persetujuan Menteri Pertanian, ya kan? Jadi kalau hortikultura itu ya buah-buahan, bawang putih, ya. Setelah mereka menentukan jumlahnya, yang menentukan mereka. Namanya apa itu? RIPH, apa itu? Rekomendasi impor buah atau bawang putih atau daging dan lain sebagainya. Ya. Kalau ke sana baru kita Tapi masuk PNK namanya, Ya. neraca komoditas yang ada di Kemenko, baru kita. Ini aturan baru. saya dengar Ya. katanya Kemendak sudah tidak begitu mensyaratkan lagi RIPH. Benar nggak itu? Itu menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Tetapi kan kalau begitu nanti kasih pengusahanya masuk sini dimasukin apa namanya karantina, nggak boleh keluar atau lama baru keluar kayak kemarin telegram itu. Sudah kita pakai aja itu RIPH, kita pakai RIPH. Jadi Walaupun sebetulnya tanpa itu bisa. coba mungkin kesempatan coba gimana itu? Katanya harus ada RIPH. Memang RIPH ini sangat perlu Ya. karena sebagai dasar memfilternya di pelabuhan oleh Ya. karantina. Itu karantina. Dasarnya kan itu. Ya. Nah, yang kita kalau kita itu sebagai anggota saya rata-rata mengikuti aturan Ini ini. pengusaha apa pengacara? Sebagai ketua asosiasinya Pak. Oh, bukan importer langsung. Ini importer langsung nih semua nih. Saya sebagai Importernya ketua. udah ngomong. Ayo dong yang importer Ini kan pengacaranya Bang. Ya udah, coba, oke. Iya, enggak ketua asosiasinya, ketua Iya. umum. Tapi apa? Importernya. Coba dulu. Satu ngomong dulu. Jangan tuh Pak. Coba, Pak. Pak Sony. Ini langsung nih. Ya. Apa gimana Pak? Waktu kalian keluar 12 izin pakai RIPH nggak? Oh, kita pakai. Kita semua di anggota asosiasi, kita semua mau pakai RIPH. Ya, terus yang jadi masalah, kenapa terlambat bulan Juni minta baru keluar bulan November? Yang ini kita terus-terusan kita gaungkan protes dari tahun 2020 sampai sekarang juga. Apa yang diprotes? Yang diprotes adalah Permendaknya. Apa itu? Kita mau Kemendak itu apa yang tertuang di Permendak, itulah yang diikuti. Siapa membuat aturan, itulah yang diikuti. Yang kamu alamin apa? Coba cerita Yang dong. 5 hari, kan di Permendak 5 hari. Harusnya 5 hari, tapi ini ternyata 5 bulan gitu. Nah, gimana itu Pak? 2 bulan, 3 bulan. Ya. Itu masalahnya. Ini Pak, misalnya bawang putih, Ya, kuotanya dari NK 5.000. ya. Yang dapat rekor 2 juta. Gimana ngaturnya? Ya itu bawang putih ini, kalau buah gimana? Buah? juga sama. Oh, begitu? Jawab dong. Oh, tidak. Banyak ya sudah. Karena rekornya tidak ditampilkan di sana. Jadi bawang putih itu yang usul rekor terus 2 juta. Ya. Perusahaannya semuanya hampir 200 Ya. juta. Serau karena ini kewenangannya langsung diberikan. Ya, ya. Ya. Perusahaannya 200, kuota 500, ya kan? Yang mohon 2 perusahaan jumlahnya 2 juta. Ya. Jadi harus di-filter gitu. Kalau gimana? Harusnya saya kembalikan lagi ke pertanian. Ya, jadi kita Harusnya saya balikin lagi. Memang sudah bicara dengan pertanian. Ya. Nah, yang terakhir kalian per Juni, Ya. yang 12 izin itu, syaratnya semua lengkap. Lengkap. Dan akhirnya sesudah kita protes baru keluar izinnya. Betul. Nah itu Pak, syaratnya udah lengkap. Nah, kalau lengkap syaratnya, memang sekarang gini, Mbak. Ya. Kalau itu yang agak diimpor tuh lihat dulu di verifikasi. Kalau jeruk kering, kita kalau mau impor ekspor ke Tiongkok, Bapak mau ekspor apa sekarang? Mau ekspor mangga, mau ekspor apa namanya tuh salak. Ya. Sungguh tidak mudah. Abang mau ekspor ke Thailand manggis, ya, itu juga harus melindungi.
petani buah kita punya manggis, kita punya mangga, kita punya buah naga, kita punya nanas, kita punya pisang. Kalau dibanjiri, siapa saja boleh masuk ke sini. Barang-barang itu pasti saya nggak mau. Tapi katanya banyak benar ekspedisi di luar mereka ini yang secara bebas mengimpor. Benar ya? Coba. Ya, memang ini saya tahu. Di luar kalian banyak banget ya? Banyak. Kalau ada yang impor bebas, lapor yang mana? Enggak, Pak. Mana tempatnya? Itu aja Bang. Pak Menteri. Mana? Pak Menteri, ini Ya mana? kita tindak. Ya. Di mana? Apa mana? Buah ada di mana? Gitu. Itu namanya apel itu. Coba cuci pakai air panas. Ya. Keluar lilingnya itu. Sayur-sayur. Taruh loh. Sayur-sayur yang kita bisa buat apa kita impor lagi? Buat apa lagi? Jadi itu juga kita ngomong sama pertanian. Kita juga harus yang mampu kita hasilkan. Ya kalau cuma kelengkeng buat apa Bang? Banyak di Cianjur. Puncak itu ngimpor kelengkeng buat apa? Buat apa ngimpor kelengkeng? Sayur bayam buat apa ngimpor sayur bayam? Itu loh. Jadi kita pilih-pilih juga, betul nggak? Kalau yang nggak ada oke. Kalau Jangan gitu, Pak tanah yang Menteri. dibanjiri. Kalau gitu Pak Menteri, kalau gitu kenapa tahun 2020 ada yang terbit dalam sehari dengan jumlah yang lumayan? Saya kan baru 3 bulan. Ini artinya kan ini pengalaman. Kami bicara ini Kan baru pengalaman 3 bulan saya sehingga ini. kami ingin mengharapkan ke depan ini kan. Jadi buah bukan nggak boleh Bang, boleh. Tapi kita lihat ya, yang sudah bisa kita produksi, saya akan lindung. Bukan lindung itu bukan melarang tidak. Tentu ada persyaratan. Apa nanti dikenakan payah biaya masuk, dikenakan dengan untuk melindungi. Saya kemarin ke Banyuwangi itu buah naga itu bagus-bagus. Itu mangga di Bandung, Indramayu sampai busuk Bang. Dari 20.000 cuma 3.000 perak, orang nggak mau metik, nggak laku karena buah impor banjir kemana-mana. Kan gila itu. Nah ini kita atur ya, bukan nggak boleh kita tata. Saya kira itu yang mengenai buah. Sekarang yang tua, kedelai. Kedelai dulu. Mana ibu ya? Nah ini ibu memang kadang-kadang aturan itu dibuat tidak memahami yang terjadi di lapangan. Subsidi kedelai cuma 1.000 ya, 1.000 perak. Tapi itu pengusaha kedua kalau dia udah bersubsidi 1.000 syaratnya banyak betul. Masih ada iup, masih ada siup, masih ada ngurus itu aja 1 juta. Subsidinya 1.000, kalau dia cuma 500 kilo, berarti 500.000. Ya kan? Biaya yang dikeluarkan 1 juta, ya nggak masuk. Kemudian yang harus dapat subsidi melalui koperasi, namanya Kopti. Jadi gimana kan semua nggak semuanya nggak semua koperasi. Harga dari 10.000 sekarang 14.000. Memang rupiah kita lemah, harga luar negeri juga gara-gara Rusia itu naik. Tapi kan masih ada jalan. Nah ini udah diputuskan, Bu. Udah. Kita harus perbaiki, yang nggak baik kita perbaiki. Jadi sekarang maaf kedelai ini kita tidak subsidi gini-gini lagi. Kita tugaskan sudah putus perintah presiden, Bulog tugaskan impor kedelai 350.000 ton. Gimana Bu? Silakan jawab. Tapi belum sampai barangnya. Kan dari Amerika kan 45 hari. Jadi sekarang harga belinya dari sana itu 11.000. Ya. Bulog nggak usah ambil untung. Kalau harga 11.000, maka Bulog akan jual 10.000. Jadi subsidinya langsung, nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih nanti. Siapa yang beli kedelai dapat subsidi 1.000. Nggak pilih lagi. Kami bisa beli ke Bulog nggak Pak? Ya harus usaha dong Bu. Ya kan datang. Kemarin kita sudah berusaha ke Bulog, Ya, ke Kementerian. ya kan nggak bisa semua saya urusi, ya kan? Pokoknya gini bentar. Sekarang harga itu dari kalau belinya 11.000, Bulog akan 11.000 jual ke kedelai yang dagang kedelai biasa itu jualnya 10.000, 1.000 dipotong langsung. Kalau Bulog belinya antara 11.000 dan 12.000, maka Bulog akan jual harganya 11.000. Jadi subsidi 1.000 langsung siapapun yang beli. Nah itu kira-kira kan tentu melalui yang sudah biasa beli. Nggak bisa sih tiba-tiba datang mau beli itu kan ya gitu. Bulognya repot melayaninya. Jadi yang sudah biasa ada agennya, ada apa kan ada itu sudah.